Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Laedi dengan NIM A40121232. Oke, langsung saja di sini saya akan menjawab soal-soalnya. Yang nomor 1, hakikat sains menurut pendapat saya yaitu landasan untuk berpijak mempelajari IPA seperti melaksanakan percobaan pada pembelajaran IPA. Terus, hakikat sains dari segi produk, proses, dan sikap sains menurut pendapat saya yaitu hakikat sains dari segi produk yaitu merupakan makna alam yang berbagai fenomena, perilaku, dan karakteristik yang dikemas menjadi sekumpul teori dan konsep hukum prinsip. Yang kedua, sains sebagai proses merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan melalui sejumlah kegiatan, keterampilan seperti dengan cara berinkuiri, observasi, dan eksperimen. Lanjut, yang ketiga, sikap sains menurut pendapat saya yaitu mencakup beberapa perilaku positif seperti rasa ingin tahu, berpikir kritis, berpikir terbuka, dan jujur. Yang kedua, kemukakan masing-masing satu masalah yang berhubungan dengan 5 materi pokok biologi. Yang pertama itu PPT 1, ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Masalahnya itu kingdom protista kebanyakan mengandung parasit. Solusinya itu kingdom protista itu untuk melindungi dan menjaga tubuhnya dari hawa kering. Kedua, PPT 2 itu makhluk hidup dan lingkungannya. Masalah populasi. Solusinya yaitu salah satunya kita harus beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Nomor 3, contoh penerapan konsep dasar sains di SD yaitu dengan cara menjelaskan tentang materi yang mau diajarkan, dan kita harus menjalin komunikasi dengan baik dengan anak didik kita. Penerapan masing-masing materi yang telah dipelajari. 1. Ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup. Jadi, kita harus menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan mengklarifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dan kita harus menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, kita harus menjelaskan bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, kita harus perlu makan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan yaitu mengacu pada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume tinggi, dan massa. Dan perkembangan yaitu mengacu pada proses menuju kedewasaan. Yang keempat, struktur tubuh manusia, yaitu tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Yang kelima, sistem organ pada manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagai mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.